Perkenalkan, nama saya Putri Laili dengan NPM 216-220-10032. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan kata pada skripsi mahasiswa. Untuk temuan yang pertama, yaitu kata dasar. Apa sih kata dasar itu? Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Kata yang saya temukan di sini adalah usaha, kerja. Selanjutnya, kata berimbuhan. Apa sih kata berimbuhan itu? Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Oleh karena itu, kata ini akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan juga makna. Bentuk, fungsi, dan makna kata dasar akan berubah sesuai dengan imbuhan yang diberikan, baik di depan, di akhir, tengah, atau campuran dari ketiganya. Di sini, kata yang saya temukan adalah direncanakan, dipertanggungjawabkan, di segala, perdagangan, dikelola, di bawah, di kota, dilihat, permodalan, mengakui, menggunakan, ditemui, dipakai, diterima, dan dikeluarkan. Yang selanjutnya ada kata ulang, diantaranya yaitu ada kata masing-masing, pihak-pihak, bagian-bagian, dasar-dasar, sumber-sumber, orang-orang, unsur-unsur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti yang akan ditemukan diantaranya ada kata karenanya, usahanya, dikelolanya, tujuannya, pendapatnya, dan perusahaannya. Halo, perkenalkan nama saya Monica Kristiani dengan NPM 216220100021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan kata pada skripsi mahasiswa. Analisis yang pertama yaitu partikel. Poin yang pertama, partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata yang saya temukan yaitu apakah. Poin yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Kata yang saya temukan yaitu walaupun, adapun, dan ataupun. Poin yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata yang saya temukan yaitu per hari. Analisis selanjutnya yaitu suku kata. Poin yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Kata yang saya temukan yaitu baik, saat, manfaat, keluar. Poin yang kedua, huruf diftong I, e, dan oi tidak dipenggal. Kata yang saya temukan yaitu sesuai, tinjau, tunai. Poin 3, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Kata yang saya temukan yaitu aktivitas, tentang, prosedur, representasi, primer, integral, objektif, observasi, siklus. Poin yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Kata yang saya temukan yaitu konstan, deskriptif, instrumen, kontribusi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Francisca Hanifullah-Yeni, NPM 2162-2010-029. Saya dari kelompok 5. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan kata singkatan dan akronim. Analisis yang pertama yaitu singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan merupakan hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Singkatan yang dapat saya temukan dalam materi skripsi 5 ini yaitu yang pertama UMKM yang merupakan kependekan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Yang kedua adalah IAI yang merupakan kependekan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga adalah SAK EMKM yang merupakan kependekan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang keempat adalah DST yang merupakan kependekan dari dan seterusnya. Yang kelima yaitu SAK yang merupakan kependekan dari Standar Akuntansi Keuangan. Yang keenam yaitu SAK TAP yang merupakan kependekan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketujuh yaitu PSAK yang merupakan kependekan dari pengertian Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedelapan yaitu BPS yang merupakan kependekan dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua yaitu akronim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya yaitu Maijen yang artinya Mayor Jenderal, rudal yang artinya peluru kendali, dan sidak yang artinya inspeksi dadakan. Namun mohon maaf, di dalam materi skripsi 5 ini saya tidak menemukan penggunaan kata akronim. Perkenalkan, nama saya Mika Marantika Florentia, NPM 216220100037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan kata depan dan angka pada skripsi mahasiswa. Kata depan. Kata depan dapat diartikan sebagai sebuah kata yang penempatannya ada di depan atau sebelum kata benda, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada bab 1 ditemukan berbagai contoh, yaitu usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini, daftar UMKM di Kota Metro tahun 2015. Dari satu rintangan yang ditemui para pengusaha bisnis adalah dalam pengelolaan permodalan. Penerapan akuntansi di usaha mikro mengacu pada konsep dasar akuntansi, analisis penerapan akuntansi pada toko peralatan olahraga di Pekanbaru. Pada bab 2, yaitu perkiraan jumlah akun dari setiap jenis, neraca yang berisi saldo akhir dari kelompok akun pada akhir periode, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Peningkatan hutang menyebabkan penurunan ekuitas disebabkan oleh distribusi ke investor. Pada bab 3 yaitu menurut Tersiana 2018-12 mengutarakan bahwa studi dokumen adalah catatan atau tinjauan yang didapat dari buku teks, artikel, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan di Desa Hadimulyo, Timur Kota Metro. Kata depan di, ke, dari, jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikuti. Pada bab 1 ditemukan kata depan yang merupakan imbuhan yaitu dilihat, dipakai, dan pada bab 2 yaitu keluar, kepada, dicatat, dibuat. Pada bab 3 dijawab dan dibayar. Ditemukan dalam skripsi yaitu penulisan angka dan bilangan. Menurut KBBI, angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan, sedangkan bilangan yaitu banyaknya benda dan sebagainya. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor.
Pada bab 1 ditemukan kata angka dan bilangan, yaitu dari satu rintangan yang ditemui para pengusaha bisnis adalah dalam pengelolaan permodalan. Dasar-dasar pencatatan terdapat dua jenis. Dasar pencatatan akuntansi ialah basis akrual dan basis kas. Data usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Metro tahun 2015. Pada bab 2 yaitu mempunyai kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah hingga maksimum 500 juta rupiah, bukan termasuk bangunan lokasi usaha dan tanah. Lalu, mempunyai hasil pemasaran tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga maksimum 2.500.000.000 rupiah. Sekian yang dapat saya temukan terkait kata depan, angka dan bilangan pada skripsi mahasiswa. Terima kasih.